Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Para mahasiswa sekalian, bertemu kembali di dalam mata kuliah ekonomi politik. Kali ini kita sudah sampai pertemuan yang ke-12 dan materi kita kali ini adalah oligarki. Mungkin para mahasiswa sekalian sudah pernah mendengar kata oligarki. Hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang oligarki. Berbicara soal oligarki, tentu saja tidak bisa dipisahkan dari beberapa tema kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu soal berbagai macam ideologi ekonomi politik yang kita bahas sebelum ujian tengah semester, terus kemudian beberapa pertemuan juga setelah ujian tengah semester, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi sebuah negara, kemudian tentang penguasaan asing di sebuah negara, kemudian tentang utang negara. Hari ini kita melanjutkan persoalan ekonomi politik, yaitu persoalan oligarki. Para mahasiswa sekalian, dalam pertemuan ini paling tidak ada dua buku yang penting ya, yang mungkin bisa dijadikan referensi ketika kita berbicara soal oligarki, baik secara konseptual atau teoritis maupun secara praksis ya. Secara praksis nanti tentu saja kita mengambil contoh kasus yang ada di Indonesia. Yang pertama bukunya Pak Jeffrey Winters ya, judulnya Oligarki. Ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Mungkin bisa dicari nanti para mahasiswa sekalian supaya nanti pengetahuan tentang oligarki bisa lebih mendalam. Kemudian yang kedua adalah bukunya Pak Ferdi R. Hadis ya. Itu bisa dibaca di dalam dan bisa dilihat ya covernya di slide nomor 2 itu. Oke, secara garis besar yang namanya oligarki itu berasal dari bahasa Yunani, tepatnya dari kata oligarchia, yang berarti pemerintahan oleh sekelompok kecil orang gitu ya. Oligarchia sendiri berasal dari kata oligoi yang artinya sedikit dan archain yang artinya memerintah. Sementara pelaku oligarki itu disebut sebagai oligark yang berasal dari oligark. Atau kadang-kadang juga selain disebut oligark juga bisa disebut sebagai oligarkis gitu. Oke, secara definisi oligarki paling tidak kalau meminjam istilahnya Jeffrey Winters, oligarki diartikan sebagai sebuah proses, sebuah tatanan politik sebuah kecil individu yang memiliki kemudian mempertahankan kekuasaan serta kekayaan yang dimiliki oleh si pelaku atau oligarkis atau oligark tadi ya, yang memiliki sumber daya material. Ada konsep penting di sini menurut Jeffrey Winters, yaitu wealth defense atau mempertahankan kekayaan. Oke, seperti itu ya. Sementara kalau meminjam istilahnya dari Ferdi R. Hadis ya, oligarki diartikan sebagai suatu sistem kekuasaan yang terstruktur di mana terjadi fusi. Fusi itu penggabungan ya antara kekuatan politik birokratis, kekuatan negara ya dengan kekuatan ekonomi atau kekuatan korporasi. Kita masih ingat tentu saja ketika kita berbicara soal ideologi ekonomi politik, ada dua kekuatan besar ya, sebenarnya tiga ya, nanti akan kita bahas, yaitu negara, terus kemudian korporasi, terus kemudian masyarakat atau warga negara. Lah fusi ini di dalam konteks oligarki adalah gabungan antara kekuatan politik negara ya dan kekuatan ekonomi atau korporasi. Secara teknis konseptual, menurut VDR Hadis, oligarki jadi sistem di mana kekuatan birokrasi yang memegang kendali sumber daya ekonomi, jadi negara yang tugasnya mengendalikan kebijakan-kebijakan tentang sumber daya ekonomi itu bergandengan tangan ya, bergabung, terus kemudian saling berkolaborasi atau tepatnya berkolusi ya nantinya kalau dalam istilah yang keras ya.
dengan kelompok yang punya kepentingan bisnis untuk meraup keuntungan bersama. Jadi itu. Oke, setelah kita mengetahui definisi oligarki, kita harus melihat oligarki secara makro supaya skopnya bisa kita lihat secara luas ya. Tadi sudah kita sampaikan ya, ada tiga komponen penting ya ketika kita bicara soal ekonomi politik, termasuk juga soal oligarki. Bisa dilihat dalam slide ya. Saya kira ada negara di sini ya, kemudian ada masyarakat yang di dalamnya dia memiliki hak asasi manusia yang melekat di dalam dirinya. Terus kemudian ada perusahaan atau korporasi. Hubungan antara negara dan masyarakat adalah bertanggung jawab melindungi ya. Apapun ideologi politiknya, ya tugas negara adalah melindungi bertanggung jawab pada masyarakat dengan hak asasi manusia yang dimilikinya. Kemudian hubungannya antara negara dan perusahaan, negara memastikan pertanggungjawaban yang harus dipikul oleh perusahaan, karena perusahaan di dalam sebuah negara mempunyai aktivitas untuk mendulang keuntungan. Sebaliknya, perusahaan harus bertanggung jawab kepada negara. Demikian juga perusahaan dalam hubungannya dengan masyarakat harus bertanggung jawab dan menghormati keberadaan masyarakat yang mempunyai HAM di dalamnya. Oke, para mahasiswa sekalian, ketika kita berbicara soal oligarki, tidak lepas dari persoalan yang sekarang berkembang, yaitu demokrasi. Sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ketika kita berbicara soal ideologi politik, ideologi ekonomi politik, bahwa demokrasi dan liberalisme yang di dalamnya mengandung kebebasan dan seterusnya. Salah satu isu pentingnya adalah menawarkan konsep tentang hak milik individu. Jadi hak milik itu diakui di dalam demokrasi, di dalam oligarki. Sementara kalau di komunisme kan lebih dikuasai oleh negara. Namun oligarki ini melewati batas-batas kepemilikan itu, menabrak batas-batas hak kepemilikan itu. Jadi seakan-akan semuanya bisa dimiliki oleh oligarki. Begitu kurang lebihnya. Kolusi pelaku oligarki yaitu kekuatan ekonomi dan kekuatan politik itu mengarah pada suasana yang justru komunisme bila dibandingkan dengan liberalisme. Jadi kolusi itu antara ekonomi dan politik, kekuatan ekonomi dan politik lebih mengarah pada suasana komunisme daripada liberalisme. Padahal ini ada di negara yang demokratis, yang menjunjung liberalisme. Tapi karena sudah melewati batas, seakan-akan itu mirip dengan apa yang terjadi di negara yang menganut komunisme. Hak asasi manusia yang menjadi hak dasar warga negara menjadi terabaikan ya, karena mereka lebih mementingkan, mereka itu maksudnya kekuatan ekonomi dan kekuatan politik oleh negara dan perusahaan itu tentu saja dengan kekayaan yang dimilikinya, mereka lebih mengutamakan kepentingan mereka di atas kepentingan warga negara secara umum. Oleh karena itu, karena menabrak atau melewati batas-batas hak kepemilikan, maka oligarki bertentangan dengan demokrasi, meskipun oligarki bisa tumbuh subur dalam demokrasi. Namun demikian, oligarki tidak bisa seketika lenyap ya di dalam demokrasi, meskipun itu bertentangan ya atas nama hak dan kesetaraan dalam demokrasi. Para mahasiswa sekalian, seperti kita ketahui, demokrasi sebenarnya merupakan nilai-nilai pemerintahan yang bagus ya, karena memberikan hak politik rakyat yang sama. Tetapi, nah ini ada tetapinya, kemampuan rakyat untuk menggunakan hak itu tidak sama dengan orang yang dengan orang yang berasal dari berbagai macam latar belakang. Apalagi yang mempunyai akses terhadap sumber daya ekonomi yang lebih ya. Jadi itu bahwa hak rakyat sama ya, tapi kemampuan rakyat kan berbeda-beda. Itulah yang kemudian menjadi titik lemah ideologi liberalisme yang kemudian dikritik oleh ideologi sosialisme dan komunisme ya. Karena itu di dalam sistem demokrasi, meskipun menjunjung persamaan hak politik,
rakyat dan juga hal ekonomi ya, tapi seringkali dalam prakteknya justru tidak ada yang namanya social economic equality atau persamaan sosial ekonomi ya. Para mahasiswa sekalian, ketidaksetaraan kekayaan yang ekstrim ya di dalam sebuah negara antar warga negara secara alamiah tentu saja akan mengarah ke ketidaksetaraan secara politik ya. Jadi ketidaksetaraan ekonomi akan mengarah ke ketidaksetaraan politik. Nah, dalam kondisi yang seperti inilah oligarki nanti bisa tumbuh subur ya, memanfaatkan adanya ketidaksetaraan atau kesenjangan itu. Oke, sebelum kita masuk ke tema tentang studi kasus oligarki di Indonesia ya, kita bisa melihat dulu tipologi oligarki. Ini kita meminjam istilahnya Pak Jeffrey Winters ya. Ada 4 tipologi atau jenis oligarki. Yang pertama adalah oligarki panglima atau warring ya. Jenis ini secara teknis biasanya berupa pengumpulan kekayaan secara cepat ya melalui penaklukan, perang gitu, dan mengambil surplus dari produsen primer ya. Ini seringkali terjadi di negara-negara maju oleh negara-negara berkembang yang terus kemudian terjadi perang di situ, terus kemudian negara maju itu mungkin datang sebagai pahlawan begitu ya, padahal kepingin mengeruk sumber-sumber primer misalnya minyak atau pertambangan lain di sebuah negara. Sementara negara-negara yang dijadikan sasaran porak-poranda biasanya. Kemudian yang berikutnya adalah oligarki penguasa kolektif atau ruling ya. Di sini para oligark atau oligarkis bersama-sama menguasai pemerintahan secara kolektif. Nanti akan kita lihat dalam kasus Indonesia ya. Baik pemerintahan di tingkat pusat maupun pemerintahan di tingkat daerah tentu saja. Kemudian ada oligarki sultanistik atau sultanistik oligarki. Oligarki ini bersenjatakan kemampuan ya menguasai wilayah masing-masing secara tersendiri dan bukan oleh negara yang terbelaga yang dibatasi oleh hukum ya. Ciri utamanya adalah adanya seorang oligark ya, oligarkis ya, yang sangat dominan yang mengatur banyak aspek. Ini orang kuat ya. Seorang oligark yang berperan besar dalam sebuah oligarki sultanistik ini. Yang keempat, tipologi oligarki adalah oligarki sipil ya, yang menyerahkan sebagian besar kekuasaan kepada pemerintah, di mana hukum lebih kuat daripada semua individu. Tetapi di sini ada banyak pencitraan ya untuk eksistensi oligarki itu. Nanti akan kita bahas satu persatu tipologi oligarki itu dengan mengambil studi kasus di Indonesia. Para mahasiswa sekalian, di Indonesia kesenjangan kekuasaan atau penguasaan materi, penguasaan sumber daya ekonomi merupakan salah satu persoalan yang besar ya. Dan itu merupakan salah satu PR besar di Indonesia karena ini juga merupakan salah satu hal yang mengkhawatirkan karena menjadi sesuatu yang mempunyai ranking terbesar di dunia. Paling tidak sampai tahun 2010, 10 tahun yang lalu, perkembangan terakhir juga saya kira tidak begitu banyak perubahan ya. Secara umum memperlihatkan bahwa rata-rata kekayaan bersih 40 orang ya, oligark, ya orang kaya itu di Indonesia, orang-orang terkaya di Indonesia itu lebih dari 630.000 kali lipat PDB per kapita Indonesia. Luar biasa kan? Di Thailand, di Korea Selatan dan negara-negara lain kesenjangan juga ada, tetapi meskipun besar juga, tetapi tidak sebesar di Indonesia. Di negara lain bagaimana? Ada yang lebih parah dari Indonesia juga banyak ya, tapi ada yang lebih mendingan daripada Indonesia juga banyak. Oke, meskipun kaum oligark itu jumlahnya taruhlah kurang dari 2%, ya 2 per sejuta orang, jadi jumlahnya sangat sedikit ya. Tapi kalau aset mereka digabung semuanya itu justru setara dengan 10% PDB atau lebih kurangnya setara dengan 10 kekayaan Indonesia lah, secara gampangnya seperti itu. Ini kan luar biasa penguasaan mereka. Sementara sisanya yaitu ratusan juta rakyat Indonesia itu menguasai sisa dari apa yang mereka kuasai. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kesenjangan ekonomi yang nanti bermuara pada kesenjangan politik akan menyuburkan oligarki, pemerintahan oleh sedikit orang termasuk di Indonesia.
Indonesia, para mahasiswa sekalian, mengikuti pola klasik perkembangan kapitalis, sehingga ini terkait dengan ideologi liberalisme ya, yaitu ketika standar hidup masyarakat bawah dan menengah meningkat secara perlahan, memang meningkat ya, masyarakat menengah dan masyarakat bawah, tapi perlahan. Sementara di saat yang bersamaan sejumlah kecil warga yang sangat kaya, oligark tadi ya, di lapisan atas dengan cepat mengalami peningkatan kekayaan. Jadi kekayaannya mereka meningkat sangat cepat sehingga kesenjangannya itu semakin tinggi antara yang kaya dan yang menengah bawah itu. Tetapi jangan lupa ya, dari awal mungkin kita sudah sampaikan, tidak semua orang yang kaya terus kemudian jahat, terus kemudian bertipe oligark, tidak ya. Harus dibedakan dulu ya. Ada juga yang sifatnya baik ya, dermawan dan sebagainya lah, altruistik. Oke, kekuatan oligarki di Indonesia itu bisa tampil dominan sejak kemerdekaan ya, bahkan mungkin sebelum kemerdekaan ketika masih dijajah Belanda juga sudah ada oligarki, sampai sekarang bisa dominan dan mendistorsi arti pemerintahan ya. Diakibatkan ya selain karena tidak memadainya infrastruktur hukum, penegakan hukum dan sebagainya, juga karena lemahnya pengorganisasian dan mobilitas atau partisipasi di dalam aktor masyarakat sipil di Indonesia ya, karena tidak ada pengimbang yang bisa menghadang laju dominasi oligarki. Bahwa ada ormas besar, terus kemudian ada kekuatan masyarakat sipil ya, tetapi tidak bisa setiap waktu menghadang oligarki. Kadang bisa menghadang, kadang lemah, kadang kecolongan dan seterusnya. Nah, yang dibutuhkan untuk menghadang oligarki tentu saja kekuatan masyarakat sipil yang bersatu, terus kemudian kuat, terus kemudian secara berkesinambungan bisa menahan laju oligarki, bukan hanya pada kondisi-kondisi tertentu saja. Oke, para mahasiswa sekalian, oleh karena itu banyak juga yang mengatakan bahwa di Indonesia meskipun suasananya sistem pemerintahannya itu demokrasi, tetapi sifatnya oligarkis ya. Ini saya kira merupakan kritik ya terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Demokrasi tetapi oligarkisnya juga tinggi. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat dari awal kemerdekaan ya sampai sekarang ini, sambil kita mengaplikasikan tadi teori tipologi oligarki. Di awal kemerdekaan, para mahasiswa sekalian, sebetulnya sudah ada oligarki seperti yang tadi saya sampaikan, bahkan di zaman Belanda juga sudah ada, tetapi kecenderungan itu belum berimbas secara luas ya, masih terbatas, tapi diberi perhatian penting juga ya. Oligarki di Indonesia sangat berkaitan erat dengan perkembangan kapitalisme ya. Kapitalisme sudah bersinggungan dengan Indonesia sejak zaman Belanda, kemarin sudah kita bicarakan ketika berbicara soal pertumbuhan ekonomi dan lain-lain ya, termasuk di dalam kepemilikan asing saya kira. Tetapi karena sifatnya masih dipengaruhi oleh struktur ekonomi kolonial yang saat itu sangat merkantil, kita mungkin ingat ya merkantilisme itu apa ketika berbicara tentang Adam Smith ya, teori liberalisme klasik ya, maka dampaknya terhadap perubahan struktur sosial di internal masyarakat itu cenderung masih terbatas gitu. Kemudian setelah merdeka oligarki masih ada begitu, pemerintahan pada waktu itu di zaman Pak Karno, dan kemudian ada perdana menteri juga waktu itu ya, mulai kepingin melawan, kepingin paling tidak mengurangi oligarki itu, meskipun waktu itu kita baru merdeka ya. Ada beberapa kebijakan ya untuk meredam laju oligarki, misalnya lewat program benteng ya. Program benteng ini oleh Perdana Menteri Juanda ya pada waktu itu, yang intinya kepingin memberikan perlindungan kepada kaum pribumi, pengusaha lokal untuk bisa kuat dan bertarung dengan penguasa luar, dalam hal ini khususnya Cina ya waktu itu, supaya ada kemandirian.
Juga ada sistem ekonomi Alibaba. Ini juga sama ya, Alibaba itu Ali itu untuk pengusaha lokal, Baba itu merujuk pada istilah untuk pengusaha Cina ya, Alibaba begitu. Tujuannya apa? Tujuannya pengusaha nasional itu lokal pribumi itu bisa belajar terus kemudian bisa berlatih kepada pengusaha Cina yang saat itu memang sudah mempunyai pengalaman dan kemampuan yang lebih ya, sehingga sekali lagi tujuannya adalah membangun kelas pengusaha nasional dan dari kaum pribumi. Tapi tujuan-tujuan itu gagal ya, sampai tahun 1957 nanti sampai akhirnya tahun 1965 ketika Pak Karno lengser ya. Program Alibaba itu oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo ya. Akal oligarki kolonial pada saat itu belum habis sepenuhnya ya, sehingga memang masih sulit ya. Kemudian konsolidasi negara pasca kolonial secara politis juga secara kebangsaan juga belum terjadi secara penuh, dan masa itu juga kita ketahui muncul beragam ideologi yang dibawa oleh partai-partai politik. Kurang lebih seperti itu yang terjadi di Orde Lama. Kemudian di Orde Baru inilah oligarki berkembang pesat di Indonesia ya, dengan tipologi yang oligarki sultanik tadi sudah saya sampaikan ya. Salah satu cirinya adalah ada orang kuat yang menjadi simbol oligarki ini. Menurut Pak Jeffrey Winters itu Pak Harto itu dianggap sebagai bapak oligarki Indonesia ya. Pada kritiknya keras ya Pak Jeffrey Winters itu. Kapitalisme secara dahsyat menyerbu Indonesia dan mempengaruhi penataan kembali, rekonsolidasi struktur sosial dan ekonomi domestik saat itu. Mulai muncul kelas kapitalis borjuasi modern yang besar ya, dan berkembang dengan mengandalkan kekuasaan negara. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi kekuasaan kapitalis waktu itu, kaum kapitalis itu tidak berjuang sendiri, tidak bersaing sendiri secara jantan di level ekonomi, tapi mengandalkan kekuasaan negara. Sudah kita bahas di pertemuan tentang pertumbuhan ekonomi saya kira ya, yang nanti ketika ada krisis itu ambiar semua itu. Kemudian hubungan bisnis, ekonomi dan politik terstruktur, yaitu bisnis besar diinkubasi oleh kekuasaan negara. Jadi dilindungi betul oleh negara dalam artian yang yang tertutup gitu lewat kebijakan preferensi, proteksionisme, kredit subsidi dan lain-lain. Kemudian para mahasiswa sekalian, dengan fokusnya pada pembangunan ekonomi, pemerintahan Orde Baru mengesampingkan aspek-aspek yang lain seperti politik demi tujuan utama tersebut ya. Ini sudah kita bahas juga di pertemuan tentang pertumbuhan ekonomi. Kemudian terjadi boom minyak ya. Ini karunia yang luar biasa, anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa Indonesia ya. Tahun 70-an ya, yang menyebabkan Indonesia punya revenue yang besar ya, sehingga memungkinkan peranan yang dominan untuk bisa memilih lahan bisnis apa yang dikembangkan, siapa yang boleh ikut dan tidak boleh ikut, siapa yang harus dianakmaskan, siapa yang harus dianaktirikan dan sebagainya, siapa yang dikasih subsidi, kredit, proteksi dan sebagainya. Ini luar biasa saat itu. Saat itu oligarki dari pusat itu lantas kemudian menjamah semua daerah ya, dan yang berkaitan satu dengan yang lain beserta sentuhan aristokrasi. Namun, ini catatannya ya, oligarki zaman Orde Baru itu masih terpusat. Kalau diselidiki ya ujung-ujungnya tak pernah lari dari Cendana. Cendana itu kediaman Pak Harto ya, Jalan Cendana dan kroni-kroni Pak Harto saat itu. Itu yang terjadi di era Orde Baru. Kemudian masuk ke era reformasi ya, 20 tahun yang lalu, tahun 1998 sampai sekarang ya. Era reformasi melahirkan banyak hal yang baru, termasuk otonomi daerah ya, yang semula sentralistik di pusat. Kemudian ada era reformasi, ada era otonomi daerah. Otonomi daerah itu membolehkan pemerintah daerah membuat kebijakan yang justru ini turut menyediakan fasilitas ya, yang memudahkan hubungan antara birokrasi politik dan keluarga bisnis di daerah semakin menjadi ya, dan inilah kemudian akan melahirkan perusahaan-perusahaan besar ya, baik di pusat maupun daerah. Inilah yang kemudian nanti disebut sebagai oligarki pemerintahan kolektif ya, karena menguasai juga pemerintahan-pemerintahan, apalagi waktu
awal-awal reformasi sampai sekarang ada ajang politik elektoral pilkada ini dimanfaatkan betul ya, sehingga masuklah mereka penguasa-penguasa ekonomi itu ke dalam politik, tidak lagi berhubungan dengan tokoh ekonomi, tidak, tapi masuk ke dalam sistem dan menjadi orang penguasa politik juga. Itu yang disebut sebagai oligarki, pemerintahan kolektif. Oligarki kemudian tidak lagi tersentralisasi di pusat ya, seperti yang tadi saya sampaikan, otonomi daerah. Salah satu dampak negatifnya itu ternyata kemudian memunculkan raja-raja kecil di daerah ya. Sebetulnya para mahasiswa sekalian, di awal reformasi oligarki itu sempat mati suri ya, karena bagaimanapun tahun 98 beberapa bulan setelah reformasi itu kegeraman rakyat, termasuk kegeraman terhadap orang-orang kaya yang bermain dengan hanya mengandalkan kepentingan mereka mengeruk kekayaan di negara itu sangat luar biasa saat itu, sehingga mereka mati suri, oligarki orang-orang kaya itu. Tapi kemudian bangkit kembali dan berhasil ya mengendalikan reformasi itu, persoalannya ya. Karena apa? Ya tadi sudah kita sebutkan ya, karena tidak ada kekuatan civil society yang terorganisir, yang koheren, dan mempunyai grassroots kuat, visi ideologis, serta agenda masa depan yang yang menyatukan kekuatan untuk memukul oligarki. Mungkin ada, tetapi tidak tidak terus menerus ya, sehingga kecolongan-kecolongan itu. Sehingga kesempatan emas untuk memukul oligarki di awal orde reformasi itu kurang berhasil. Oligarki kemudian justru seperti yang tadi saya sampaikan mengendalikan reformasi dan memanfaatkan celah otonomi daerah dengan melakukan reinkarnasi dan transformasi. Kemudian masa reformasi ini oligarki kembali menguasai demokrasi di Indonesia. Ini malah uniknya di situ, mereka malah menguasai, masuk ke dalam sistem politik di Indonesia melalui partai-partai besar dan juga ini kekuatan civil society. Meskipun tidak semua, tapi kalau partai hampir semua ya. Di dalamnya ada kaitan dengan oligarki. Apalagi hampir tidak ada partai yang ideologis di Indonesia ya. Mungkin ideologinya berbeda-beda, tetapi pada dasarnya sama saja ketika berhadapan dengan oligarki. Ya, tidak ada partai ideologis yang secara kuat begitu mampu menghadang laju oligarki, nggak ada sampai sekarang ya. Sehingga kondisi itu dimanfaatkan oleh para oligarkis itu untuk membangun jembatan ya antara dunia politik dan dunia bisnis dengan melalui partai-partai itu. Hasilnya apa? Hasilnya banyak hukum atau regulasi yang menguntungkan oligarki. Contoh terbaru yaitu Undang-Undang Omnibus Law ya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tahun ini ya, tentang Cipta Kerja. Nah, kondisi inilah yang kemudian dekat dengan pengertian tipologi oligarki sipil ya, karena sudah masuk ke ranah orang-orang sipil dan kemudian dianggap sebagai hal yang lumrah begitu. Para oligarki ini bermanuver sendiri dan lebih cair dan dinamis ya, tidak tersentral seperti zaman Orde Baru ya, hingga kemudian membangun kekuatan untuk saling berkompetisi di antara mereka satu dengan yang lain. Ini luar biasanya ya kan, seperti itu. Mau mati suri di awal Orde Baru ternyata enggak, terus kemudian malah menyebar kemana-mana, bermanuver kemana-mana, saling berkompetisi satu dengan yang lain dan semakin kuat. Mereka saling bersaing menguasai instrumen-instrumen yang mengatur alokasi sumber daya politik dan ekonomi, terutama pada masa pemilu pilpres maupun pileg ya, dan pilkada di daerah ya. Menurut Pak Jibrin Mintas hampir 100% itu ketika ada pilkada, pemilu, pilpres itu ya kekuatan oligarki ini main, bahkan di tingkat yang daerah kecil sekalipun ya. Misalnya memberi modal kepada calon menjadi tim sukses dengan mengeluarkan berbagai macam dana yang tentu saja nanti ada imbalannya ketika sang calonnya itu jadi, atau justru dia sendiri yang nyalon atau maju di politik elektoral itu. Sering terjadi mobilisasi massa ya, yang seakan merupakan gerakan civil society, tapi ternyata enggak, ternyata hanya digerakkan oleh kompetisi antar oligarki. Digerakkan massa seakan-akan itu partisipasi politik yang murni, ternyata enggak, ternyata di dalamnya ada pendanaan
oleh orang-orang yang terlibat dalam oligarki. Saya kira itu para mahasiswa sekalian bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ketika melihat oligarki di Indonesia. Tentu saja kajian soal oligarki ini harus kita perdalam ya, supaya lebih matang dan lebih komprehensif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.